majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV di mana pun Anda berada. Senang sekali kita untuk kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Untuk kesempatan hari ini di Sayyidul Ayam, di hari Jumat khususnya, yang mudah-mudahan penuh berkah untuk antum dan kita semuanya di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, dan untuk ikhwas sekalian dimanapun antum berada dan bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini, kita membahas satu tema untuk kesempatan hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pekan lalu atau episode yang lalu sempat tertunda. Ini merupakan judul kita yang kita berikan kepada antum atau kita suguhkan selama lebih kurang 1 jam ke depan. Kita akan bahas yaitu penuntut ilmu drive-thru. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan berbincang bersama guru kita. Kita sapa dulu beliau untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Khair. Ustaz, kita akan membahas satu tema penuntut ilmu drive-thru, Ustaz. Ini meminjam istilah asing sedikit, Ustaz. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan berbincang selama lebih kurang 1 jam ke depan. Mungkin yang perlu kita ketahui pertama dari antum, Ustaz, adalah menuntut ilmu yang notabene-nya adalah wajib atau diwajibkan oleh agama kita bagi setiap muslim tentunya. Ini apakah kewajiban ini sampai ke tingkat haram atau seperti apa, Ustaz? Dan apakah ilmu yang dimaksud, apakah ilmu dunia saja atau seluruh ilmu atau bahkan ilmu akhirat saja? Nah, Ustaz, fadhal. Baik, barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah, tahiyyati ahlil jannati fil jannah, tahiyyatuhum fiha salam. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita bisa kembali berbincang melalui gelombang 91,1 FM Rabbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Alhamdulillah atas segala nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam yang telah membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang berharga dan bernilai, bukan hanya di dunia tapi terlebih-lebih lagi di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam yang diturunkan kepadanya Al-Quran, dan yang pertama diturunkan kepadanya adalah Iqra,
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia, yang telah mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dari wahyu pertama turun, kita sudah bisa memahami bahwa agama yang dibawa Nabi SAW adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Karena maklum, di saat ilmu tidak ada, orang-orang akan tenggelam pada kegelapan jahiliyah, seperti yang terjadi pada umat sebelum Nabi diangkat. Orang Mekah, ya manusia dengan segala kelengkapannya, mereka juga diberikan akal, diberikan rasa, diberikan kekuatan memahami dan menganalisa. Cuma sayang, bahan yang akan dianalisa, yang akan diperhatikan itu yaitu ilmu, hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Mereka hanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, turun Nabi SAW, turun Jibril kepada Nabi SAW dan diangkat jadi Rasul. Dimulai dengan ini. Karena punca segala kesesatan itu adalah karena tidak berilmu. Tidak berilmu. Maka kita ketahui dengan ini bahwa Islam itu mengajarkan kita umatnya untuk berilmu dan menjadikannya sebagai kewajiban. Karena kenapa wajib? Karena tidak mungkin berdiri sesuatu yang wajib tanpa ilmu. Seperti kata Fudail ibn Iyad atau selainnya, bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu amalanmu akan sahih. Antum misalnya nak mengurus suatu urusan, tentu aku harus pelajari apa syarat-syaratnya, berkas yang dibutuhkan. Kalau antum datang langsung saja tanpa bertanya, tanpa ilmu, kemungkinan besar antum akan ditolak. Apa sebab? Sebab syaratnya tidak lengkap atau tidak ada, karena antum tidak tahu. Demikian juga dengan amalan kita. Amal ini mesti dengan ilmu. Yasihhu lakal amal. Wa bisihhatil amal yasfu lakal ikhlas. Tazhadu fid dunya. Dengan benarnya amalan, kamu akan zuhud di dunia. Wa bizuhdi fid dunya, dengan zuhud di dunia, targhabu fil akhirah. Kamu akan berkeinginan mendapatkan akhirat. Wa ragbatuka fil akhirati tusaffi lakal ikhlas. Orang yang berharap dapat bahagia di akhirat pasti akan bersih ikhlasnya. Berarti terlihat bagaimana besarnya fungsi ilmu itu. Ini kalau kita jabarkan, implikasikan lagi, orang tak akan mungkin ikhlas mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan ilmu. Kalau dia tidak berilmu tentang makna ini, dia bisa saja mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia enggak tahu makna la ilaha illallah itu, sehingga bisa saja berdoa kepada selain Allah, menyembelih karena selain Allah, bernazar atas nama selain Allah. Karena dia karena tidak berilmu menganggap itu sah-sah saja.
Karena baru yang dia tahu bahwasanya selama kita tidak berkeyakinan bahwa pencipta itu ada selain Allah, itu sudah aman gitu. Padahal tidak. Nah, jadi dengan ilmu ini. Sehingga Nabi katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Di sebagian riwayat disebut wala kulli muslimah, dan setiap muslimah. Tapi ada yang hukum riwayat ini syadzah. Tapi apakah wanita tak wajib menuntut ilmu? nah, Karena biasanya kalau disebut laki-laki dalam syariat ini, perempuan ikut di dalamnya. otomatis ada. Bittabaiyah. Karena memang laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, Oleh itu ikhwani fillah, kita dapatkan Islam mewajibkan umatnya berilmu. Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih menuliskan satu bab, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab mesti berilmu sebelum berkata, atau sebelum berkata yakni mendakwahkan, dan sebelum mengamalkan. Dan Al-Quran sebelumnya mengangkat derajat orang-orang berilmu. Kemudian Al-Quran menjadikan menuntut ilmu itu sejajar pula dengan jihad fisabilillah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak mesti seluruh orang beriman pergi berperang semuanya. Kan perang itu kan untuk jihad, nah, mendapatkan syahid. Orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Kan besar. Nah, Allah katakan tidak mesti semuanya syahid dengan itu. nah, Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah dari setiap golongan itu sekelompok orang, ada sekelompok untuk pergi nafara, lakukan perjalanan untuk tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama. nah, Tafaqquh fid din liyunziru qaumahum, itu apa? Supaya mereka nanti mengingatkan kaumnya. Karena ketika tidak ada yang mengingatkan, banyak yang tersesat jalan. Ketika tidak ada yang mengingatkan, banyak yang jahiliyah kembali. nah, Maka harus ada yang mengingatkan. La'allahum yahzarun, supaya mereka merasa atau berhati-hati. Nah, di sini dapat kita pahami pula, ternyata wajib yang dituntut itu adalah yang sebesar-besar masalah yang membuat kita diciptakan Allah di dunia ini. Yaitu kita diciptakan untuk beribadah. Makanya yatafaqahu fid din. Tafaqquh fid din. Sebab untuk hidup, alhamdulillah orang jahiliyah bisa hidup, tapi hidupnya tidak terarah. Orang jahiliyah bisa berpolitik, menguasai, berkuasa, tapi kekuasaannya tidak terkontrol. Orang jahiliyah bisa mencari makan, tapi sembarangan mencari makan, sampai orang pun dimakan. Bukan harta orang lagi, orang pun dimakan. Nah, orang jahiliyah bisa bersosial, berkomunikasi, berinteraksi, tetapi tanpa ada batasan-batasan, sehingga istri orang istri dia, mahram orang milik dia. Berarti mereka, ketika mereka sampai pada derajat tidak dengan ilmu tadi, Allah sejajarkan mereka pula dengan kal an'am, seperti hewan-hewan ternak. Balhum adal, tetapi bahkan lebih rendah daripada itu. Apa sebab? Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai dari ilmu. Maka yang dimaksud dengan menuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu agama. Ini yang pertama. Dan para ulama membaginya. Nah, menuntut ilmu agama ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada yang menuntutnya hanya sampai sunat saja.
Tentu saja fardu ain adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang secara individu personal. Setiap individu wajib melaksanakannya. Seperti ilmu tentang akidah, bagaimana mentauhidkan Allah tabaraka taala. Ilmu tentang bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Yang bagaimana dia mendirikan rukun-rukun Islam, mendirikan salat. Kemudian kalau dia sanggup, wajib menuntut ilmu tentang bagaimana mengelola harta, zakat. Kemudian bagaimana dia puasa, bagaimana dia haji. Kemudian bagaimana dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Segala yang wajib diketahui, mesti dituntut. Karena tidak mungkin berdiri agama ini tanpa ilmu tadi. Dan ada yang sifatnya sunat. Itu bagi siapa yang ingin menambah amalan-amalannya dengan amalan-amalan yang disunatkan, yang tidak diwajibkan. Seperti mempelajari bagaimana salat-salat sunat rawatib, bagaimana salat sunat duha, bagaimana sedekah sunat dan sebagainya. Kemudian ada yang sifatnya fardu kifayah. Artinya wajib diketahui oleh sebagian. Sebab dia berkaitan dengan kebutuhan orang ramai. Bila dilaksanakan oleh sebagian, yang lain gugur kewajibannya. Contoh, bagaimana menyelenggarakan jenazah misalnya. Fardu kifayah. Atau mempelajari ilmu tentang kesehatan. Tidak boleh juga ditinggalkan. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita menyia-nyiakan sepertiga ilmu. Ya, karena manusia ini ada jasadnya, ada ruhnya. Jasad mesti diobati dengan medis, sedangkan psikisnya, mentalnya diobati dengan agama. Oleh itu, maka kemudian setiap orang mesti mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan profesinya. Kalau antum sebagai dokter mesti tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter yang menyebabkan dia tidak berdosa. Ya, apa yang harus dia lakukan sebagai dokter supaya tidak melanggar etika-etika dan aturan-aturan agama. Harus mempelajari batasan-batasan mana yang boleh dilihat dari pasien, atau misalnya kalau masih ada dokter yang perempuan menangani yang perempuan, laki-laki menangani laki, harus diketahui supaya kita dalam kehidupan ini tetap dalam kerangka tujuan yang karenanya kita diciptakan Allah, yaitu tetap beribadah kepadanya. Baik, mohon izin Ustaz, dari penjelasan Ustaz tadi boleh dikatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini sudah terlingkup muslim semuanya, dan yang diwajibkan itu sendiri adalah ilmu agama sebenarnya dengan pembagian yang tadi Ustaz. Cuman ada sedikit pertanyaan lagi Ustaz, apakah kalau kita bawa ke tema kita sekarang, drive-thru itu adalah sebuah kemudahan Ustaz. Kalau istilahnya bisa sambil jalan mungkin, atau bisa sambil melakukan kegiatan lain, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Apakah berbeda dalam segi pahala Ustaz? Penuntut ilmu sekarang ini, thalabul ilmi sekarang ini yang dengan berbagai akses atau kemudahan kecanggihan teknologi bisa mengakses ilmu gampang, itu apakah berbeda dari sisi pahala dengan penuntut ilmu yang dulu, kalau kita menengok dari sirah itu, ada satu penuntut ilmu yang demi mencari sebuah hadis saja sampai melakukan perjalanan beribu-ribu kilometer Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Antum tahu sendiri akhi bahwa yang masak di tampuk pasti lebih nikmat daripada yang masak karbitan. Nah Ustaz, yang masak dengan kayu bakar lebih nikmat daripada yang dimasak rice cooker. Yang dimasak dengan api yang diatur lambat prosesnya lebih bergizi daripada yang dibakar dengan api yang super tinggi tetapi dalam waktu yang sekejap. Apa yang disebut dengan junk food sekarang kan. Cepat masaknya tapi rusak tekstur dan rusak gizinya. Tapi makanan yang dulu lama-lama diproses, lama tahannya dan lambat basinya. Sampai-sampai dulu orang bikin masakan bisa tahan sebulan, tidak basi.
Sekarang setengah hari sudah nasi. Makanan yang diambil dari batangnya seperti sayur yang langsung dipotong langsung dimasak akan beda dengan yang disimpan di kulkas. Jadi oleh itu ikhwani fillah, menuntut ilmu ini tidak dipandang kemudahannya. Itu yang antum sebut dengan drive-thru tadi. Tidak perlu turun dari mobil, kita bisa pesan makanan dan bayar di situ. Dan ada yang lebih mudah sekarang dengan GoFood. Tinggal telepon, akses, dan antum akan ini. Lihat sendiri, akhi. Ya, antum ketika pesan makanan dengan GoFood, dengan antum cari sendiri, kira-kira sayang istri berantum mana yang lebih dekat? Nanti yang cari sendiri saya. Cari sendiri. Dengan yang diantar ke rumah, proses itu ada gunanya. Apalagi antum masak sendiri untuk istri antum. Ini kita laki-laki semua nih, kita istri ya. Harusnya istri juga gitu dengan teman-temannya yang kita masak sendiri untuk suami. Karena ikhwani fillah, setiap tenaga, setiap peluh yang kita titikkan, energi yang kita alokasikan, itu bernilai. Jangan di sisi manusia, di sisi kita juga. Antum kalau jadi kepala kantor nanti atau jadi bos, lihat pegawai yang lama kerjanya dengan yang sibuk main game. Menurut antum gimana? Yang selalu setiap datang nampak bekerja terus dengan yang setiap nampak ketemu main game. Setelah dia apa? Yang muda-muda. Pasti yang berusaha keras untuk kemajuan kita akan lebih kita hargai. Oleh sebab itu menuntut ilmu juga seperti itu. Ada yang masak di tampu, ada yang masak karbitan. Tentu tak akan sama. Yang beli gambling, orang yang belajar kungfu yang dilembleng dari awal, pertama latihan fisiknya yang begitu teratur, tertib dari awal, lama, dari ban putih ke ban kuning, terus ke hijau, terus ke hitam, biru, ke coklat, dan akhirnya hitam. Dengan yang ambil buku atau tonton video pemain ya, Bruce Lee misalnya atau Jet Li misalnya, langsung praktek, tidak akan sama. Tidak akan sama. Dengan yang memang betul latihan gitu, sampai tangannya bebekas gitu. Bahkan mungkin ada juga sampai ada yang sampai patah tulang karena latihan kan. Beda. Demikian juga orang yang menuntut ilmu yang dimulai dengan matan-matan mukhtasarat, dibimbing oleh guru, kemudian dihafalkan, kemudian masuk kepada syarah mutawassit al-wasit, kemudian sampai ke mabsutat yang luas-luas atas bimbingan guru. Pasti akan lebih bagus. Matangnya betul-betul matang. Oleh sebab itu datang pernyataan dari sebagian ulama salaf. Mereka mengatakan, man kana syaikhuhu kutubahu fa khata'uhu akthar min sawabihi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya saja, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Antum baru tahu salah ketika dikomparasikan dengan yang lain. Seperti mereka, Yahya bin Ma'in mengatakan, atau Abu Hatim Ar-Razi, la yu'rafu khata'ur rajul hatta yuqaran biriwayatuhu bighairihi atau hadithuhu bihadits ghairihi. Takkan diketahui kelirunya seorang perawi ini sampai dibandingkan riwayatnya dengan yang lainnya, setaraf dengannya. Kita juga hari ini ikhwani fillah, orang yang belajar dengan kitab atau dengan mendengar kaset video, seorang yang misalnya belajar seni tilawah atau tajwid, dia sendiri di depannya video, kemudian baca buku sendiri, habis itu langsung jadi imam, salah terus. Tak kan ini. Tapi ketika dia disalahkan, dia tidak tahu. Kadang harakat yang fathah dijadikannya kasrah, dia tidak sadar karena tidak ada yang pembandingnya. Ini orang yang belajar sendiri seperti itu, dia tidak tahu salahnya. Yang tahu dia hebat,
Ya, karena dalam waktu yang super singkat bisa mengumpulkan jutaan gigabyte maklumat. Dia sudah merasa hebat. Ya kenapa? Belum pernah bertemu dengan orang yang berbaikinya. Tetapi setelah bertemu dengan guru kita baru tahu. Ini kesan. Ya, saya sebagai penuntut ilmu, tamat dulu pondok pesantren Darun Nahdhah dengan status Masya Allah juara 1 istimewa kan itu. Nah, buku Masya Allah 1 lemari kecil. Ya, dia onggok di atas meja ini, Masya Allah hebat, kita sudah bisa jadi muftil anam rasanya. Semua pertanyaan waktu itu tidak ada yang tak terjawab. Betul. Khutbah disuruh kapan saja pasti bisa. Ceramah apa saja boleh. Kadang judulnya baru sampaikan pas sampai di meja. Alhamdulillah bisa. Fatwa apa lagi? Sangat mudah kita berfatwa. Apa sebab kita sudah merasa, padahal itu sudah berguru dia, sudah berguru. Guru kita orang hebat-hebat. Iya. Saya tentu membanggakan guru saya. Saya katakan memang di antara mereka ada yang tarafnya lebih tinggi dari profesor sekarang ilmunya. Kalau kita kan profesor, kita kan harus pakai apa namanya yang PowerPoint dulu ya, dan sebagainya. Mereka enggak, di sini semuanya, di sini semua keluar ilmunya. Tetapi setelah rihlah belajar sampai ke Jakarta, kita tengok pustaka, mulai di pustaka Lipia, udah terlihat, banyak buku rupanya. Awak selemari dulu banyak sekali, udah besar sekali bunyinya, ada menjual kerbau untuk beli buku gitu. Nah, ternyata orang jual pesawat untuk beli buku. Jadi bukan jual kerbau lagi. Nah, jadi oleh itu maka orang yang belajar dengan cara drive thru tadi, tidak dengan guru, ya cepat dapat, insya Allah cepat pula pergi. Seperti jenis makanannya, cepat masak dan cepat pula jadi ampas. Nah Ustaz, tapi apakah kemudahan ini tidak boleh dimanfaatkan atau seperti apa bagusnya Ustaz? Sebentar, tadi kan belum selesai. Dari sisi pahala, tentu saja tidak sama. Nabi katakan ajruki ala qadri nasabik. Beda Ustaz ya? Ya beda. Orang yang bertungkus lumus belajar dengan orang yang santai kan tidak sama. Orang yang duduk di majelis ilmu, ya, memerangi rasa kantuknya dengan orang yang santai di kamarnya sendiri dengan full AC, dengan makanan yang siap tersedia, minuman kapan saja, ngantuk bisa tidur kapan saja. Beda dengan orang yang datang ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah itu duduk bersimpuh, capek. Jalan menuju rumah Allah itu juga setiap langkah itu diangkat derajat kita, setiap langkah diturunkan menghapus dosa kita. Masuk ke dalam, belum lagi sebelum berangkat juga kita kan sudah siap-siap sebelum berangkat. Kalau ke masjid mesti beruduk kita. Ya, beruduk. Sebelum beruduk lah masuk toilet dulu. A'udzubillahi minal khubuthi wal khabath. Habis itu bersuci kita, keluar, lalu kita membaca alhamdulillahilladzi afani atau ghufranak. Kemudian habis itu kita wuduk, berdoa lagi. Kemudian keluar rumah, langkah dimulai dengan katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ambil motor kita, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di jalan kita bertemu hal-hal yang barangkali menyebabkan kita astagfirullah, subhanallah, atau zikir selalu sampai di masjid, masuk ke dalam masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Allahumfir lizunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian kita sebelum duduk salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau masih juga Ustaz mungkin belum datang, mungkin salat lagi salat sunat yang lain. Kalau waktu duha salat duha. Kemudian duduk dikelilingi para malaikat turun rahmat, dan ketika pulang disebutkan atau dikatakan qumu maghfurun lakum, diampuni dosa. Tentu tidak sama dengan orang yang sendiri di rumahnya. Kemudian belum lagi bensin yang kita alokasikan, waktu yang kita habiskan, kemudian catatan yang kita tuliskan, kemudian salam dengan saudara yang kita bertemu di majelis. Mungkin saja dari situ ada penggalangan dana untuk kebaikan. Nah, banyak sekali, tidak sama. Oleh sebab itu dari sisi pahala jauh ketinggalan yang belajar sendiri, yang ambil sendiri dengan yang ikut ngantri. Iya kan? Dari sisi kemudahan tadi, apakah boleh dimanfaatkan atau seperti apa Ustaz? Tidak ada larangan untuk mendapat kemudahan. Sebab dulu ketika di awal Islam,
Orang mencatat di batu-batu, di kayu, kulit-kulit kayu. Setelah itu ditemukan kertas, mereka juga memakai kertas. Kemudian ketika ditemukan alat-alat komunikasi, internet, mereka alhamdulillah tidak ada masalah. Cuman harus kita pahami, dan kenyataannya semakin mudah didapat, mudah lepas. Itu sudah sunnatullah. Mudah dapat, mudah lepas. Makanya tidak ada hari ini ulama yang hasil bimbingan internet, tidak ada. Mesti bimbingan guru. Kalau untuk tidak jadi ulama, mesti bersimpu depan ulama. Makanya internet ini sekedar kamus, indeks. Kita baca, kita hafalkan, lalu tanyakan ke guru, kan kita belajar kepadanya. Karena sama kan fungsinya kan hanya menyampaikan transformasi informasi saja. Dari kitab dipindahkan diupload menjadi bentuk PDF. Sama kita baca kitab sendiri aja. Ya kan? Ya. Kemudian tambah lagi komentar-komentar dari na'udzubillah, kadang-kadang orang setelah kita telusuri ternyata yang komentar miring-miring itu banyak orang miring juga banyak. Yang komentar miring-miring rata-rata juga orang miring memang. Ya kita lihat latar belakang ilmunya, yalah. Oleh sebab itu maka jangan terpengaruh oleh komentar miring. Karena biasanya juga datang dari orang-orang miring. Tidak ada dasar agamanya. Hanya wawasan beragamanya ada. Beda wawasan beragama dengan ilmu beragama. Wallahu taala. Jadi itu salah satu bentuk kemudahan, jadi boleh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan sesuai fungsinya. Nah, dulu kitab kita bawa dengan kertas, sekarang kita bawa dalam bentuk ini. Dulu kita angkut kitab seperti Imam Ahmad mengangkut kitabnya dengan 40 ekor onta. Itu kitabnya Imam Ahmad di masa itu. Lalu kita sekarang angkat dengan satu Android atau satu iPhone, smartphone dan sebagainya. Nah, bedanya itu aja. Tidak akan berbeda dari sisi penghasilan ilmu. Hanya tergantung antum baca atau tidak. Kemudian baca paham atau tidak. Kemudian pahamnya benar atau tidak. Itu aja. Kemudian setelah paham diamalkan atau tidak. Dan ketahuilah, pada umumnya kita itu lebih banyak belajar dari cara guru kita berbuat daripada cara dia mengajarkan. Lebih banyak pengaruhnya cara guru mengamalkan daripada dia cara menyampaikan. Wallahu musta'an. Baik, kita masuk ke salah satu efek dari kemudahan ini. Sudah ternyata ada juga efek buruknya Ustaz dari penuntut ilmu drive-thru ini. Ada banyak berdebat tadi Ustaz di media sosial, menjadi mujahid keyboard setelah bisa melakukan atau menjawab setiap persoalan yang ada. Nah, salah satunya adalah yang terjadi kepada Syekh Albani rahimahullah, kalau kita boleh contohkan Ustaz, yang banyak diperdebatkan oleh para penuntut ilmu sepertinya berkomen di media sosial, banyak mengatakan bahwa Syekh Albani ini tidak punya guru Ustaz. Jadi tidak pantas sebut ulama. Ini seperti apa Ustaz? Sebenarnya dari obsesi dan motivasi orang-orang ini mendebat atau mengkritisi. Menurut antum Syekh, antum sebutkan Syekh Albani ya, terus saya sebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Menurut mereka penting atau tidak? Kekurangannya aja dicari orang. Nah, apalagi kelebihannya. Kalau orang kekurangannya banyak sekali, tidak dipedulikan orang betul. Tapi ini karena punya kelebihan. Maka berbahagialah ketika kekurangan antum dicari-cari orang. Sebab apa? Pasti antum punya banyak kelebihan. Coba Dasman, karena Dasman itu tidak bernilai, tidak perlu dikritisi orang. Apa sebab? Orang itu serondok aja di Marajala itu tidak apa. Tapi kalau orang sedang mengkritisi Syekh Al-Albani rahimahullah, pasti dia punya kelebihan. Anggaplah misalnya As-Saqab menulis kitab Tanaqudat Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pertama, penulis Tanaqudat sendiri banyak tanaqudatnya juga. Yang pertama. Sudah baca sebagiannya, dia salahkan misalnya Syekh Albani di 2 poin. Ternyata di poin yang dia benarkan terdapat 3 kesalahan. Itu di antaranya. Artinya yang disalahkan itu masih hal yang sifatnya debatable. Ya, masih bisa diperdebatkan. Iya, tentu berbeda cara pandangnya. Nah, andainya Syekh Albani sekarang misalnya
Seperti tanaqudat lebih dari 300 hadis dia tanaqud, di sini dia sahihkan, di sana dia dhaifkan. Nah. Pertama, kebanyakan dari mereka juga tidak paham manhaj syekh. Gimana nak paham? Tidak belajar sama syekh. Yang kedua, yang dicari kekurangan di mana paham? Yang dicari kekurangan orang. Bahwa syekh ketika menghukum di sini dhaif, dia melihat sanadnya karena dia menghukum misalnya dhaif Sunan Abi Dawud misalnya. Dia tidak sempat menjelaskan di situ kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika di sini di silsilah baru dia jelaskan turuqul hadis dengan segala ilahnya. Yang kedua, bisa saja berubah ijtihad. Boleh saja manusia. Saya hari ini misalnya mengatakan, antum tanya ke saya, Ustaz apa hukumnya amalan ini? Saya bilang, ya menurut yang zahir bagi saya tidak ada dalil yang melarangnya. Saya bilang tidak ada dalil yang melarang. Kan saya bilang kan tidak ada dalil yang melarang kan? Antum ambil kesimpulan berarti itu boleh. Boleh kan itu hukum asalnya. Sebenarnya saya tidak menyebutkan itu. Saya tidak tahu ada dalil yang melarangnya. Besok saya katakan tidak boleh. Tapi Ustaz bilang kemarin tidak ada dalil yang melarang. Kan saya tidak bilang tidak boleh. Boleh tadi. Saya tidak tahu ada dalil yang melarang. Sekarang saya tahu. Apa itu tanaqud? Ya tidak. Saya sahihkan di sini, saya dhaifkan di sana. Itu terjadi dengan seluruh imam hadis. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu semua terjadi. Makanya Ibnu Qurqumani menulis kitab Al-Jauharun Naqi fi Raddi 'ala al-Baihaqi, yaitu mengkritisi Imam Al-Baihaqi dalam 4 jilid. Cuma biasa itu. Cuman antum aja terlalu baperan itu masalahnya. Salah. Imam Asy-Syafi'i fatwanya di Baghdad, di Irak berbeda dengan di Mesir. Nah, tulislah pula Tanaqudat Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Itu pasti akan jawab nanti. Kan Albani kan tidak segininya Syafi'i. Kalau isu itu semua ke situ, tidak. Maksud kita adalah kritik dengan bentuk yang sama. Makanya kita tidak pernah menganjurkan untuk mengatakan tanaqudat. Tapi sebutkanlah perbedaan ijtihad mereka. Dan alhamdulillah sudah dijawab oleh murid-muridnya bahwasanya kebanyakan tanaqudat itu dari orang yang tanaqudat itu sendiri. Nah, seperti yang miring tadi saya. Miring juga. Nah, karena perbedaan dari cabang. Nah. Yang kedua, antum habiskan waktu untuk mengkritisi orang yang tidak sekelas dengan antum. Seperti kata orang penyair, kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu. Seperti kambing hutan, kambing gunung yang nak menjatuhkan batu gunung besar. Yang patah tanduknya sendiri. Nah. Antum yang kritisi sekarang, ini mohon maaf tanpa maksud merendahkan. Sudah berapa kitab yang antum publikasikan? Dan laku tidak dijual? Di kalangan sendiri aja dulu dibaca orang apa tidak? Kalau Al-Albani rahimahullah, ya, kalau Allah yang mengangkat, tak ada yang bisa menjatuhkannya. Walaupun orang sekelas misalnya ada dari Maroko, Jamaah Al-Ghumariyin, ya, Ahmad Siddiq Al-Ghumari, Abdullah Al-Ghumari, keluarga Al-Ghumariyin yang berafiliasi ke tasawuf memang. Dari sini kan sudah jelas berseberangan dengan Al-Albani. Tapi antum baca sendiri dalam buku-buku yang mereka tulis, seperti Ahmad Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Bukan Ghimari ya, sebagian baca Ghimari yang bilang Ghumari, yang benar Al-Ghumari. Nah, dari Maroko. Mereka semuanya, termasuk Abdul Aziz seperti Abdullah, kemudian Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari, mereka mengakui Al-Albani min ajaibid dahr, min ajaibid dahr, termasuk keajaiban masa ini ilmunya. Laula mazhabuhu, kalau bukan karena mazhabnya, maksudnya manhajnya, karena si Albani ikut salaf, ini ikut khalaf. Nah, jadi mereka Albani itu cacatnya mereka hanya di sisi pandangan akidahnya. Mereka menganggap Al-Albani mujassima, sedangkan mereka alusun na'as wajah. Itu aja masalahnya katanya. Kalau ilmu hadis diakui. Kalau ada sekarang yang baru saja belajar hadis, ya sudah merasa lebih hebat dari Albani, mengatakan Albani tidak punya guru dan sebagainya. Sebenarnya masalahnya bukan masalah guru banyak atau sedikit, tapi apa yang antum dapat dari guru itu? Apa yang didapat dari guru itu? Apa guna gurunya banyak, tapi
yang 1000 ini tidak bisa ilmunya menyamai yang 1 orang. Nah. Yang kedua, murid yang belajar sendiri. Ya, murid yang belajar, gurunya banyak, tapi apa yang dia dapat situ? Misalnya antum punya, masya Allah, banyak profesor yang ngajar antum. Antum belajar dengan dia berapa lama? 1 semester. Kemudian 1 semester sini pula terlambat. Kemudian belajarnya dari apa? Dari makalah. Makalah apa dapatnya? Dibuat orang. Kemudian dipoto apa namanya, copy paste, diganti nama dan mukaddimahnya. Apa yang antum dapat? Kalau dia tidak, antum tahu sendiri Al-Albani rahimahullah, karena dia tahu nilai ilmu, ya, itu pustaka Al-Zahiriyah itu yang makhtutatnya, manuskrip lama itu, beliau baca semuanya. Beliau baca semuanya. Sekarang anda tanya ke antum, ada enggak yang kita hari ini selesai membaca kitab yang ada di pustaka fakultas saja dulu? Ya, buku cetak ini. Tidak ada. Terus gimana antum nak menyamai? Kemudian beliau sehari minimal 14 jam duduk di pustaka. Antum berapa lama? 14 menit sudah kepanasan tempat tidur, tempat duduk kita. Yang ketiga, Al-Albani rahimahullah. Tadi termasuk yang kedua juga, bahwa kitabnya sudah disebar di seluruh dunia. Buktinya yang tak suka pun beli. Yang tak suka pun beli. Andainya Albani tidak penting, tidak perlu dia beli. Ini kitab sesatnya, tinggalkan aja. Ya. Tapi karena dia tahu itu bernilai, maka dia beli. Minimal nilainya menurut dia potensi menyesatkan umat. Gitu itu. Berarti bernilai karena dia punya potensi. Karena perbedaan mazhab tadi. Alhamdulillah bukunya kemana-mana diterima orang, buku kita untuk kelas. Saya misalnya bikin buku di Muarajali aja tidak tahu orang saya nulis buku kan. Lalu saya akan mengkritisi. Tapi kalau antum kritik saya bolehlah. Ya, supaya terlihat pula penting saya nanti kan. Mohon izin lagi Ustaz. Iya. Bagaimana dengan yang mengatakan ini Ustaz? Dengan membawa dalil juga sebuah kitab yang mengatakan kalau Syekh Al-Albani rahimahullah itu adalah memfatwakan kelompok yang haus darah, ini seperti apa ini Ustaz? Ini mungkin juga sudah sering dibahas, tapi ini dari segi penuntut ilmunya sendiri Ustaz. Kita di dunia masa ini, zaman terbuka semuanya. Nah, antum punya bukti apa tidak? Punya bukti apa tidak? Kalau ada bukti, ya, sekedar orang dibantai. Tidak mungkin lah, akhi. Orang yang setiap fatwanya diiringi dengan qala Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW. Tidak mungkin jauh dari Nabi SAW dengan orang yang fatwanya selalu ijtihad dia sendiri. Nabi katakan ke kanan, dia bilang kita ke kiri. Tidak mungkinlah akan dekat dengan Nabi dibanding Al-Albani yang setiap fatwanya diiringi dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai kata dan fakta. Ini tidak, kata lain, fakta lain. Kata Nabi ini, fatwa Nabi, dan faktanya ini misalnya. Lalu antum kata Nabi diterima tapi faktanya berbeda. Nabi suruh, ya, antum tahu, sahih, sabit, disuruh, iya. Tapi fakta antum tidak ikut. Al-Albani tidak. Dia ini fakta, ini kata Nabi, ini faktanya rata-rata sama dengan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi alaihi wasallam apakah dakwahnya haus darah? Bahkan orang-orang munafik sendiri tidak diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu nama-namanya. Bahwa mereka itu adalah orang yang kafir batinan, tapi zahirnya Islam. Yang kedua, hari ini antum lihat sendiri media. Ada enggak madrasah Al-Albani membantai orang? Tidak ada. Lalu fitnah seperti ini, enggak, fatwanya mengafirkan orang seperti ini, konsekuensinya bunuh. Tidak ada ya akhi. Kita mengafirkan orang kafir. Tidak ada kita menyuruh untuk bunuh orang kafir sembarangan. Nah. Orang kafir yang jelas kafir saja, kita larang dibunuh. Kecuali dalam satu keadaan dalam perang. Atau
melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat yang hukumannya adalah qisas dan sebagainya. Dan alhamdulillah beliau punya manhaj tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Dan juga tidak mengkafirkan orang tertentu, tapi hanya buat sifat. Siapa yang berbuat ini kafir. Misalnya, orang yang meyakini dukun, dihukum kafir. Siapa yang hukum? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ata kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun dan percaya apa yang dikatakannya, kafir kepada yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah Syekh Albani pernah mengatakan membunuh seorang dukun? Saya tidak tahu, tidak pernah dia bunuh. Apakah dia pernah perintahkan murid-muridnya, tuh dukun Syekh Anu pergi bunuh? Tidak juga. Dia hanya mengkafirkan secara umum yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ta'zim misalnya, siapa yang ikut ya memuliakan kesyirikan berarti syirik. Ya, ada amal syirik dia dukung. Orang mendukung ini syirik kan? Nah, ada enggak Al-Albani melakukan hal tindakan berdarah kepada orang yang pelaku syirik seperti itu? Juga enggak ada. Antum aja mengatakan ini konsekuensinya kalau nanti mereka berkuasa, ini yang mereka lakukan pertama. Antum memfitnah akhi. Sekarang misalnya antum kan menyebut misalnya Arab Saudi sebagai negara Wahabi. Ada mereka maksa orang-orang yang tidak sepaham untuk mesti melakukan? Tidak ada. Tidak ada mereka mengancam dengan bunuh dan sebagainya. Berarti ini dusta yang nyata. Dan semoga siapa yang mengatakannya Allah berikan hidayah. Dan kepada kita yang mendengar, jangan gampang percaya. Karena seperti yang dinukil dari Nabi Isa alaihissalam, seperti disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, beliau mengingatkan bahwa di antara ulama-ulama saja ada yang berdusta. Tapi jangan saya pahami bahwa saya mengatakan ulama berdusta semua, jangan salah paham. Ini kadang-kadang itu baperan juga. Di antara yang berilmu itu ada yang berdusta. Ada, dan kita bisa membuktikannya dengan karya-karya mereka. Karena di antara para perawi hadis itu ada yang hafiz tetapi kadzab. Ada yang masya Allah hafalannya kuat, ilmunya bagus, penguasaannya, tapi mazhabnya melenceng. Ada, sehingga membuat dia berdusta karena membela mazhabnya itu. Ada. Maka hati-hati dengan yang melakukan dusta. Ya, semoga yang dusta itu Allah ampuni dan mau bertaubat. Dan kita yang mendengar hal yang sudah jelas-jelas di depan mata kita, buka TV channel, kan sering nonton TV atau di YouTube. Nah, jangan buka yang fitnah-fitnah itu. Sebab ada juga video dari Malaysia saya lihat dibuatkan foto Syekh Muhammad bin Wahab dengan Kissinger dan sebagainya, padahal itu adalah foto Syarif Hussein. Kita yang tidak kenal Syekh Muhammad bin Wahab, tidak kenal dengan Malik Abdul Aziz, akhirnya percaya langsung karena narasinya seperti itu, narasi fitnah. Bahkan tidak sedikit profesor-profesor doktor yang saya ketahui terpengaruh oleh video itu. Karena mereka tak punya dokumentasi yang valid tentang itu. Setelah diperiksa ternyata itu fotonya Syarif Hussein, penguasa Mekah dulu yang berafiliasi ke Turki Utsmani, minta bantuan orang Inggris untuk melawan Wahabi. Tapi diputarbalikkan menjadi itu foto Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi untuk menghancurkan Turki Utsmani. Nah, yang tidak punya dokumentasi, yang tahu ahli dalam menentukan video, tidak tahu. Akhirnya ini yang menyebar fitnah yang seperti ini. Baik. Antum sampai pula ke masalah-masalah yang krusial seperti ini. Kita belajar untuk ilmu aja dulu, nah. Tapi Ustaz, ini kenapa kita ungkapkan? Ini akibat daripada menuntut ilmu secara drive. Nah, Ustaz, itu sesuai tema kita, Ustaz. Karena kita sampai ke sini. Jangan pula nanti antum yang menyimak itu mengklaim kita adalah fanatis terhadap Syekh Albani. Kita cuma menjelaskan bahwa inilah sebenarnya fakta dan data. Terus terang anak katakan ke antum, selama sampai doktor saya terus terang belum dengan makna belum mengagumi Syekh. Nah, dengan makna artinya saya gandrung dengan buku-bukunya, walaupun saya beli tapi nanti saja. Tapi setelah saya tamat selesai doktor, biar antum tahu juga bahwa
bacaannya sudah kelas doktor ya, bukan kelas mahasiswa biasa lagi. Baik. Di situ saya tahu bahwa si Albani ini bukan sembarangan rupanya. Jadi bacaan saya setelah saya jadi doktor yang lebih banyaknya tentang Al-Albani. Sebelumnya, karena saya terus terang memang sebagian kawan yang fanatis ada di kalangan Ahlussunnah, yang fanatis itu ada. Sampai-sampai mengatakan Albani lebih hebat dari Imam An-Nawawi dan sebagainya. Ya antum, anak mazhab Syafi'i, antum bilang lebih hebat Albani dan Syafi'i, tersinggung saya kan. Maklumlah. Nah, saya selama ini buku Imam Nawawi yang saya baca, yang mulai dari Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Rawdatul Talibin kan, Majmu', Syarh Muhadzab. Ini yang konsumsi saya. Tiba-tiba antum klaim Albani lebih hebat dari Imam An-Nawawi, tersinggung saya. Ya, karena saya tumbuh di mazhab Syafi'i kan, ana Syafi'iyyun mahayitu ana abud fa wasiyati linnai tashaffa'u. Saya ini Syafi'i selama hidupnya, kalau mati wasiatnya nanti orang suruh masuk mazhab Syafi'i semuanya. Karena Syafi'i Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tidak terikat pada pendapatnya. Jadi kalau ada yang mengikat-ikat dengan pendapat Syafi'i wajib, ini berarti telah melanggar wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi karena itu Anda katakan seperti yang saya sebutkan tadi, ya saya mengaguminya setelah saya, ya kalau menurut hitung-antum lah, bukan hitungan saya ini. Kalau sudah dapat doktor kan sudah matang itu. Nah, jadi bacaan saya di saat saya sudah sampai ke strata terakhir dalam akademis. Lalu saya baca kembali, ya walaupun sebelumnya bacaan lebih banyak kepada ada sedikit sentimennya tadi. Tapi setelah saya baca, Masya Allah, Alhamdulillah, dan belum terlambat. Supaya saya sengaja itu karena ini, supaya antum tidak mengira nanti saya bacanya di saat saya masih awal-awal kuliah lagi, tidak. Nah. Jadi disclaimer untuk antum bahwa kita dalam penuntut ilmu ini jangan mengambil efek buruknya dari drive-thru ini. Nah, salah satu lagi Ustaz, kemudahan atau dari penuntut ilmu ini, efek buruknya dari penuntut ilmu drive-thru ini karena kemudahan mendapatkan ilmu ini, apakah boleh mengomentari setiap masalah yang ada yang kita tahu Ustaz? Mungkin saat ini lagi panas sebenarnya Ustaz. Syekh barakallahu fiik. Orang tua kita bilang diam tuh emas. Baik. Kenapa jadi emas? Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik ini dari sisi satu, kontennya harus isinya baik. Baik antum mengomentari ya dengan siapapun yang sekalipun tidak sepaham dengan kita, tapi dengan bahasa yang orang terdidik gitu. Kalau memang punya dalil, antum berilmu, orang berilmu akan terlihat di situ. Orang berilmu itu selalu santun dalam menyampaikan diskusi. Allah SWT memerintahkan kita kepada ketika berdiskusi, bermujadalah dengan orang-orang yang jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas syiriknya. Nabi bilang wala tujadil ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan bantah ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling baik. Bukan hasan saja, bukan cara yang baik, yang paling baik. Nah, sekarang yang antum bantah siapa? Ulama Islam kan? Kecuali antum sudah kafirkan pula dia. Anggaplah dia kafir, misalnya. Antum juga harus meyakinkan, karena tujuan kita membantah itu mengembalikan orang dari kesalahan kepada kebenaran. Mengembalikan orang dari tersesat kepada petunjuk, bukan untuk menambah sesatnya, bukan menambah buruknya. Kalau itu niat antum, pasmut, diam, karena perkataan antum tidak baik lagi. Jadi katakan yang baik, atau perkataan itu berakibat baik. Kalau walaupun baik tapi akibatnya tidak baik, maka antum wajib diam. Misalnya, betul, ini ulama ini salah, betul, perkataan antum itu benar, tapi kalau niat di dalam hati antum untuk menjatuhkan ulama itu, tahan, berarti tidak berguna.
Sebab orang menjatuhkan orang yang diangkat Allah, antum tidak jatuhkan dia, antum jatuh sendiri nanti. Andainya dia jatuh nimpa antum nanti. Karena perkataan antum itu tak berguna, menjatuhkan dia dan tak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau niatnya nak menjatuhkan. Oleh sebab itu, Nabi alaihissalam ketika diminta melaknat orang kafir, Nabi jawab, "Ma bu'ithtu la'anan wala bu'ithtu fahishan wala mutafahishan." Saya tidak diutus untuk melaknat. Saya tidak diutus untuk berkata yang keji. Tapi saya diutus untuk menjadi rahmat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka kalau nak berkomentar, komentarlah dengan adab yang baik, dengan bahasa yang mendidik. Sebagai cerminan kita ini orang-orang terdidik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beradab. Oh, dia mencaci maki kita, biarkan saja. Balas cacian itu dengan adab yang tinggi. Karena memang yang mencaci itu menunjukkan kelasnya. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri atau selainnya, saya lupa yang mengatakannya. Kalau ada orang mencacimu, engkau balas pula dengan cacian, berarti antum mirip dengannya, sama dengannya, sama-sama tukang caci. Kalau engkau balas dengan lebih buruk lagi, antum lebih buruk dari dia. Tapi kalau dibalas dengan kebaikan, berarti antum orang baik, dia orang buruk. Saya tahu sebagian orang mungkin memancing-mancing kita di komentarnya, ya, dibilang hal-hal yang kadang-kadang subhanallah, kata orang Arab, yandalahul jabin, bikin berkerut kening kita buatnya, ya jatuh ke dalam air mata kadang kan. Nak dijawab, nanti salah, nanti kita menurunkan kelas. Maka seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa khairum min ijabati safihi sukutu. Yang terbaik kalau menjawab orang yang tidak berilmu itu, orang yang jahil itu, orang yang safi, yang dungu itu, diamkan saja. Kenapa? Dia bertujuannya bukan untuk membetulkan kita, tapi menjatuhkan kita. Karena kalau dia berniat untuk membetulkan, nomor HP kita ada, nomor akun kita ada, dan setiap hari ada di depan kita melintas. Di mana dia? Bukankah kata Imam Syafi'i rahimahullah, nasihat itu kalau diberikan antara saya dengan dia itu nasihat. Tapi kalau diumumkan di depan orang itu bukan nasihat, fadhilah. Berarti dia sudah niat tidak baik. Oleh sebab itu abaikan saja. Abaikan saja. Tidak usah komentar. Jadi ingat ya, kalau nak komentar harus baik. Kontennya, caranya, tujuannya. Kalau tidak, tutup. Tidak usah dikomentari. Diamkan saja. Nanti akan capek sendiri. Ada orang yang mengatakan, ya, ini kan memburukkan seseorang, tapi tidak pernah dibalas. Akhirnya sesama mereka bilang, tidak usah aja lah lagi komentari, tidak akan dibalas tuh katanya. Capek kita. Biarin aja capek orang. Biarin aja capek. Karena orang yang tidak bersalah, walaupun disalah-salahkan, dia tidak akan pengaruh. Antum tidak mencuri, ceramah tentang mencuri aja di situ, antum tak akan masalah. Walaupun nanti tertuduh juga mencuri misalnya, tidak ada masalah. Antum nyaman. Tapi kalau antum niat aja mencuri, itu cerita orang tentang curi, nanti antum curiga terus itu. Antum di atas sunnah, lalu dia bilang orang antum sesat, ahli bid'ah, antum tidak, diam aja lah. Itu kan diajarkan Allah dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada pada kita, biarin aja, dianggap tidak ada, karena itu namanya adalah fitnah. Ya, namanya fitnah itu tidak lama umurnya. Wallahu musta'an. Terakhir mungkin Ustaz, karena waktu yang membatasi kita Ustaz, hampir sudah sampai 1 jam untuk penuntut ilmu drive-thru. Ini untuk penuntut ilmu juga Ustaz, semua kita adalah penuntut ilmu. Nasihat Ustaz mungkin untuk terakhir ini Ustaz, karena sebanyak saat ini yang membenturkan kita sesama kita dengan budaya mungkin, atau yang lagi viral saat ini adalah dengan aturan-aturan dari pihak yang berwajib tentang kebijakan-kebijakan yang notabene-nya umat Islam sebagai mayoritas itu merasa terusik Ustaz. Apakah ikut berkomentar juga, atau para ahli ilmu juga diam dengan hal ini adalah hal yang bijak juga? Nah, Ustaz. Baik. Nabi SAW ketika ada beberapa orang yang datang kepadanya mengadukan suatu masalah, lalu yang termuda memulai berbicara.
Nabi SAW katakan kabir. Mulai yang tua dulu. Mulai yang tua. Alhamdulillah kita sekarang dalam konsep bernegara. Dalam negara ini ada pemerintah dan ada para ulama. Nah. Ada umara, ada ulama. Ada zu'ama, ada ulama. Ini sebenarnya adalah sesuatu dua komponen yang harus selalu seiring dan sejalan. Seorang pemerintah yang ingin berhasil dan diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak boleh meninggalkan para ulama. Sebaliknya ulama supaya harkat dan martabatnya senantiasa terjaga harus juga menjaga wibawa di depan pemerintah. Intinya saling mensupport, saling memberikan masukan dan saling menaikkan, bukan saling menjatuhkan. Nah, kepada para penuntut ilmu khususnya para pemula, sampaikanlah melalui alur-alur yang sudah ditentukan ini. Para ulama, mereka lah orang-orang yang sebenarnya pasti mereka tidak akan tentram bila ada pelanggaran syariat di negeri ini. Nah. Kalau ternyata fungsi ulama ini tidak berjalan, ya kita sebagai yang di bawah ini memberikan dorongan, dorong mereka, beri mereka masukan, semangati mereka, daripada kita bypass gitu, motong jalan yang tanpa kompas. Akhirnya apa? Kerja kita yang kacau tadi akhirnya menjadi berat-berat pula bagi ulama kita untuk menyelesaikannya. Urusan dengan pemerintah tadi belum clear, kita tambah lagi urusan memperkeruh masalah. Ya. Maka gunakan jalur-jalur itu. Alhamdulillah ada juga jalur perwakilan rakyat dan sebagainya. Tidak jalan semuanya. Barangkali antum belum berdoa. Doa itu silahul mu'min. Oh, tidak bisa dengan doa. Kata Nabi bisa, masa antum bilang tidak bisa? Oh, tidak bisa kita sampaikan nasihat secara rahasia. Kata Nabi bisa. Antum bilang tidak bisa. Nah, di sini kita mungkin terpaksa salah atau berbeda dalam cara. Nabi bilang bisa, antum bilang tidak bisa. Dan kata Nabi, kalau tidak punya akses, tidak bisa, tidak wajib. Nah kalau gitu kita serahkan aja hidup kita. Bukan, tidak menyerah kita. Tidak menyerah. Nabi tidak pernah menyerah. Tapi juga tidak menyalahi langkah. Kan itu suruh sabar kita. Suruh sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai datang pemimpin yang adil, saat itu kita bersyukur. Jadi kalau sudah datang yang adil, nanti kita akan bersyukur. Sekarang juga sebenarnya harus kita pandai bersyukur sekarang. Masih banyak kebaikan tuan-tuan. Ya, kan di antara faedah rihlah menuntut ilmu ini tidak hanya di tempat, ya, tidak di satu sumber saja, keluar. Kita banyak berdiskusi dengan kawan-kawan dari luar negara lain, di negara lain. Alhamdulillah negeri ini dengan segala kekurangannya masih banyak kelebihannya. Dibanding dengan negeri-negeri yang lain. Maka pelihara kelebihan itu, jaga kelebihan itu, lestarikan dan berupaya menutupi kekurangan tadi. Tapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang namanya ingkar mungkar itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang mendatangkan mudarat lebih besar, wajib ditinggalkan. Ada yang mudaratnya sama, lihat mana yang lebih cepat dihilangkan. Dan ada yang mudaratnya lebih kecil, itu dilakukan. Nah ini harus dilakukan oleh orang dengan ilmu dan taat pada aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman karena kita kebanyakan kekurangan ilmu dalam masalah ini dan yang berilmu pun tidak kuat menerapkan apa yang diketahui, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Hanya kepada Allah kita mengadu. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita, sehingga nanti Allah berikan pula yang terbaik untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Maka belajar yang banyak, tuntut ilmu yang benar, dan berusaha mengamalkannya secara istiqamah dan konsisten.
tidak terombang-ambing oleh berbagai aliran dan pendapat. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga bincang-bincangnya kita di kesempatan pagi hari ini mengenai penuntut ilmu drive-thru. Mudah-mudahan yang terjadi hari ini, khususnya yang lagi viral ataupun hangat saat ini terkait kebijakan pemerintah ataupun hal-hal yang membenturkan sesama kita dengan budaya dan segala macamnya bisa kita sikapi dengan bijak sebagai seorang penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan saja antum tidak memaknai penuntut ilmu drive-thru ini dengan kemudahan yang ada menjadikan antum malas untuk duduk di majelis ilmu. Taib, jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afan semua salah kata kita bicara. Jazakallah khair Ustaz untuk waktu dan ilmunya. Insyaallah kita ketemu pekan depan dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.